Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ya dimanapun tempat berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, di media ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau kita sampaikan ini bermanfaat ya, terutama yang menanyakan terkait masalah hal ikhwal terkait dengan al-hijama atau bekam. Jadi di masyarakat ada yang menanyakan itu. Jadi ada beberapa kasus ketika dibekam itu keluarnya kok air gitu, keluarnya air, kok bukan darah gitu. Nah, saya jawab artinya beberapa kasus yang saya alami juga dan beberapa faktor itu. Ada yang dibekam ini ya dia keluarnya dikit saja. Jadi karena dia dilukai maka otomatis keluar darah ya. Tapi sedikit, tidak banyak, sedikit di lubang-lubang yang dia lukai. Kalau jarum berarti di area jarumnya, kalau dia pakai saltoh atau sayatan di area yang luka, sedikit saja. Nah selebihnya darah. Ya apa selebihnya itu cairan, cairan. Ada yang cairannya putih, ada yang cairannya sedikit kuning gitu, kuning-kuning kayak gitu itu. Biasanya itu agak itu pekat-pekat dikit lah ya itu. Kemudian ada yang murni keluarnya air gitu, air tok gitu loh, air tok di tempat-tempat lukanya, tempat lukanya. Ada juga yang keluarnya ya agak banyak, misalnya satu kop ya, satu kop itu separuh itu, cuman separuh itu separuhnya darah yang kental, kemudian selebihnya itu nampak sekali ada cairan yang warnanya agak keputih-putihan itu ya, keputih-putihan. Itu saya juga banyak pasien yang demikian gitu. Ini kok airnya kayak putih susu itu loh. Itu berarti separuhnya, misalnya dia setengah ya, setengah kop itu, sing seperempatnya itu adalah darah, darah gumpal yang warnanya juga merah tua, kemudian selebihnya juga cairan ya seperti susu itu, putihnya itu. Nah, maka ketika ada kasus seperti ini, maka kita kembali kepada memahami darah ya. Jadi darah ini termasuk cairan tubuh. Dan darah ini tidak murni darah, pasti dia membawa air itu, membawa air ya. Kalau darah itu murni darah, maka dia pasti akan kekeringan, maka darah ya tetap bercampur dengan air. Bahkan dalam tubuh manusia itu bisa dikatakan 80% itu memang dia membutuhkan cairan atau air itu. Coba dari 80% itu di situ ada vitamin, protein, nutrisi yang lain, kemudian selebihnya kan air itu, cairan, ya kan? Maka darah pun dia banyak cairannya gitu. Nah, kalau yang keluarnya hanya air ya, misalnya tadi saya katakan bahwa air itu hanya nampak ya, di tempat-tempat luka, darahnya sama sekali tidak keluar. Ya. Nah ini kembali kepada tubuh manusia. Misalnya ada kasus gemuk ya, ada gemuk air, ada gemuk lemak, ada gemuk gas. Nah, karena ini adalah bicara bekam, dan bekam itu pengambilan darah yang di permukaan, maka prediksi kami adalah satu, ketika dia itu gemuk biasanya ya, kalau saya temukan di orang-orang yang mohon maaf artinya yang agak kurus, itu biasanya saya tidak pernah menemukan yang keluarnya itu murni cairan tok gitu loh ya. Tapi kebanyakan itu orangnya gendut gitu. Gendut terus agak ya gemuk lah, rata-rata gemuk lah. Nah, ini kalau dia gemuk lemak bisa juga ini ya, bisa juga kulitnya itu di bawah kulit persis itu sebelum ke daging dia ada lemak, terhalang oleh lemak. Karena saya pernah membekam gemuk banget itu ya, malah sama sekali darah tidak keluar itu, keluarnya hanya cairan tok sedikit dan dia tidak merasa puas ya, berarti
Berarti ini indikasi bahwa di bawah kulit itu ada hanya daging sama air ya. Daging kan juga ada cairannya di situ ya. Kemudian baru setelah ya mungkin kayak ayam itu gajinya ya. Gajinya kan berarti kayak lemaknya ya. Dan di bawah itu baru daging sama darahnya. Nah, kemungkinan besar berarti di bawah kulit itu adalah memang dilapisi oleh lemak-lemak tadi. Sehingga ketika walaupun dilukai pun karena perlukaannya itu hanya lapisan epidermis kan, hanya lapisan kulit terluar itu. Jadi di lapisan itu tidak bisa nembus ke daging karena terhalang oleh lemak. Maka kemungkinan sangat besar itu yang keluar airnya itu adalah yang jenisnya dia gemuk, kemudian di bawah kulit tubuh kita itu di situ ada lemak-lemaknya, sehingga murni dia keluarnya hanya ya cairan yang ada di lemak-lemak tadi. Kayak istilah ayam berarti gajinya itu. Kan pasti gaji pun ada airnya, unsur airnya. Gitu. Nah, kalau misalnya dia ada darahnya dikit juga ada cairannya. Berarti dia tingkat lemaknya tidak begitu ya, tidak begitu parah ya, sehingga torehan atau perlukaannya itu juga mengenai dagingnya walaupun tidak terlalu dalam gitu. Maka keluar darahnya dikit juga diikuti oleh cairan lemak tadi gitu. Karena di bawah kulit pun dia ada cairan ya. Karena kulit itu kan yang sehat itu kan lembab. Kita pegang itu dia tidak terlalu kering juga tidak terlalu basah. Kalau kita tandai misalnya untuk nulis itu di shred kayak gitu, dia tidak akan membuat tulisan begitu tidak bersisik dan tidak ada garis putih itu. Tapi kalau jenis kering kurang cairan kan dia putih gitu. Kalau terlalu basah ya dia senantiasa kulit itu basah. Nah ini kulit yang sehat adalah lembab. Lembab itu ya tetap dia pasti ada pelembab kulitnya ya berarti unsur air itu. Maka yang keluarnya murni dia cairan bisa juga tadi di bawah kulit itu ada lemak, tetap ada cairannya, kemudian lemaknya terlalu tebal sehingga dagingnya itu di bawah lemak. Nah, torehannya itu tidak menjangkau sampai ke daging tersebut. Jadi yang keluar itu kemungkinan besar hanya cairan-cairan tadi, baik cairannya putih, bening maupun agak pekat-pekat itu. Kalau pekat-pekat kan jelas ya ini ada unsur lemak-lemaknya lah gitu. Karena lengket dia, lengket. Kemudian yang darah setengah kop, tetapi seperempat itu darah, seperempat itu cairan itu. Ada cairan di atasnya agak bening, kemudian di bawah bening itu ada kayak susu itu. Kemudian di bawah kayak susu itu murni dia darah. Nah, ini kemungkinan terbesar dia gemuk, tetapi gemuk yang dengan dominan ke terlalu banyak cairan di dalam tubuh ya. Jadi di dalam tubuh itu dia cairannya lebih dominan. Sehingga darahnya tetap keluar, cairannya juga dia tetap keluar. Kayak gitu. Ya, jadi ini beberapa versi ya. Jadi keluarnya cairan itu tidak murni airnya tok ya, kemudian bisa juga ada darahnya keluar dikit, cairan juga keluar tapi dikit, ada yang agak banyak darahnya itu agak banyak ya, kemudian juga cairannya juga agak banyak. Nah itu ya, nah itu sudah saya jelaskan di awal tadi beberapa versi. Kemudian tentang keluar dikit dan banyaknya ini juga berkaitan dengan sindrom. Kalau dia sindromnya internal panas, paling enggak ya keluar darahnya juga agak banyak ya. Cairannya penuh juga nanti darahnya keluar juga banyak, cairannya juga cairannya juga dia akan keluar banyak juga. Jadi berimbang. Tapi kalau dia hanya keluarnya dikit-dikit saja, ada darahnya, ada cairannya, ya kemungkinan besar juga dia sindromnya dingin gitu. Karena sifat dingin itu beku sehingga sirkulasi darah itu lambat, maka
daya dorong yang ke permukaan itu dia juga tidak terlalu kuat menekan ke keluar, sehingga darah yang keluarnya dikit, ya kan. Nah, kalau tidak keluar sama sekali, maka ada dua kemungkinan. Bisa pelukaan itu tidak nyampe ke daging sehingga darahnya tidak keluar, maka yang keluar itu lemak saja. Bisa juga sindromnya sangat-sangat dingin sehingga yang keluar itu hanya bekas-bekas lukanya, baik keluar darah dikit maupun keluar cairannya. Nah, itu beberapa kemungkinan. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab yang menanyakan, ya. Kemudian bagi para terapis supaya terutama untuk pemula supaya dia paham dengan informasi ini, sehingga ketika nanti ada klien atau pasien kok dibekam seperti yang saya jelaskan, itu enggak terkejut lagi, enggak kaget lagi, ya, karena sudah ada informasi yang demikian. Terus terang saya menjelaskan seperti itu karena ya alhamdulillah ya, mungkin puluhan ribu pasien yang saya tangani, terutama yang saya bekam itu, jadi berbagai corak ragam dan berbagai ya lain-lain lah yang keluar darah itu. Ada yang hitam banget, ada yang hitam kemudian ada kecoklatan, ada hitam bercampur ini tidak merata, ada hitamnya, ada merahnya, ya bercampur itu ada merah tua, ada yang merahnya agak seger dan seterusnya. Jadi bervariasi itu insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.